Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Mari kita saksikan apakah pengurusan sertifikat di desa itu mudah. Ini dia ceritanya. Jadi saya mau mengurus sertifikat ini, guys. Syaratnya adalah mendapatkan lembar C desa dan desa tidak memberi. Ya, dari tadi ya, tinggal klik bisa video apa foto sudah. Kalau mau ngurus sertifikat tanah itu apa dulu yang pertama sih? Besok datang. Namanya Pak Sekdes siapa? Ya udah besok kesini lagi Mbak. Besok buka toh? Jam sampai jam 11. Ya udah ya Mbak. Gak jadi ya. Iya yang super Mau mengurus sertifikat. Nggih. Oh Pak kepala desanya nggak datang Pak Kades izin nih kok. Ini berarti dengan saking Kebun Rejo. RT 4 RW 1. Saya ini dapatnya dari ATR BPM, tapi belum ada di desa dulu. Bukan pengajuan itu. Jadi nanti harus ada pendataan. Ini semua syaratnya ini di Kebun Rejo bagian timur. Yang itu, yang tahu nggak? Yang sekarang digarap Pak Tiono. Saya tahu. Pak Tiono selatan saya, rumah saya. Bapaknya tahu saya, rumah saya tahu. Haji Imam Basori. oh nggih. Nggih, Bapak Kasud yang dulu. Berarti jenengan wilayahnya di Kebo. Yang diajukan ini Tegal. Kalau Tegal itu harus masal. Nggak
bisa. Enggak apa-apa kok katanya. Kan saya habis dari ATM BPN, terus saya minta itu boleh silakan bisa diurus di desanya, ini diselesaikan semua ya. Ini yang saya urus ya nomor 3 juga itu kan dari desa. Terus kalau nomor 8 ini kan ini yang ini nomor 1 sampai 13 ini tugasnya desa untuk kemarin dari ATR BPN dibilang boleh. Iya, kalau BPN kan nggak tahu tanah itu tanah redis atau tanah Lah kan udah ada iya. Ya kecuali kalau itu tanah hampir siang. Bukan ekstra. ini soalnya disuruh loh sama ATR BPN-nya. Atas nama siapa? Yang Sekarang Fitria Nurmasari. Oh, petugasnya saya nggak tahu namanya. Tapi apa namanya? Apa? Dia yang bilang begitu ada di loket-loket kayak gitu. kalau ketentuan tanah itu sebenarnya ada dua jenis. Kalau diperhatikan yang bisa Itu menurut Bapak siapa nanti saya tanyakan di ATR BPN. menurut aturan dari BPN klasifikasi tanah itu kan tanya desa. Iya. Desa Tapi itu kok bisa kemarin dari ATR BPN saya dapat info seperti itu, kenapa tidak sih? Apa nggak bisa ditelepon? Jadi bapaknya nggak bisa proses ini, alasannya apa? Ini bisa diproses, cuma kan kategorinya tanah redis. Kalau tanah redis itu kalau ketemuannya BPN itu harus Menurut tertanggal ya itu aturan dari dulu. oh sekarang kan sudah berubah semua BPN. Iya, makanya monggo di nomornya, nomor HP-nya mana nanti kan butuhnya. Ya ini bisa nanti di desa nggak apa-apa nanti. Iya, diuruskan desa Misalkan dulu semuanya. Kalau saya ditolak di sana, nah itu baru kan ya. ya, Soalnya ini kemarin saya kan disuruh bolak-balik ke sini ke sana juga transportasinya mahal. Lalu juga ada tenaga, waktu semua. Jadi kalau ini sudah dapat formulir dari sana itu ya diselesaikan dulu persyaratannya di desa. Nanti kalau di sana ditolak barulah. sudah ke Pekasun. Enggak, belum. Ya nanti bawa pengantar Pak RT dulu, Pak Kasun, baru ke desa. Ini kan dibutuhkan berarti Yang di gini aja, yang di desa apa saja dulu diselesaikan. Nanti kalau harus ke Pak Kasun gitu. ya enggak. Ya dari Pak Kasun dulu lah aturannya. Dari desa itu seperti itu. Pengantarnya dari Pak Kasun. Nanti koordinasi letak tanah itu, terus nanti desa dibutuhkan apa, misalkan si desa, terus ini kan yang di lingkar ini kan dari situ SPT, ini kan SPT-nya. Ini tadi. Dulu baru Terus fotokopi KTP, kakaknya jaringan ada semua ini. Ada di sini sudah siap semua. disiapkan. Kawan jahitnya gue kadang yang warna Ini berarti yang perkebunan Tegal bukan kebun. Bukan ya, Tegal kebun. Tegal. Buan Pinten. Bon di situ nggak ada tulisannya bon loh, jadinya saya bingung.
itu kan dari sini, dari Pak Lek Jiduran itu kan tower ke selatan. Lek Jiduran nggak tahu. Oh, Rumah saya ke selatan atau Pak Yayan kenanya siapa? Kok nggak begitu tahu gitu rakyat kebun. Pak Ji itu kan banyak atau Pak Ji? Oh iya. Pak Ji siapa kan ya banyak toh. Iya Pak Yayan Bukan anaknya karena siapa Pak itu? Pak Lu. Pak Lugito. Ya. Oh. Pak Lu. Ya dari Pak Ji itu terus ke selatan. Terus setelah Notok itu belok dikit, terus ke selatan lagi dikit. Lah, Hanya selisih 1 Tegal aja. Pak Jono. Pak Mesji tahu nggak Pak Mesji? Pak Mesji Dulu yang sudah Tegalnya meninggal. Pak Mesji. Insya Allah ya nggak tahu meninggal atau enggak. Soalnya kan RT-nya Jenengan kan beda. orang baru juga. Iya tapi RT-nya itu Tetangganya beda. nggak tahu. Oh, saya kan ngantar anak sekolah juga. Ya kan di rumah. Iya, terus ada juga banyak keperluan belanja dan lain-lain kan. Ya sama Nah, aja kalau- kalau saya juga belanja kan dia tahu. Iya, terus tapi kalau perangkat desa biasanya kan tahu detail. Kalau saya kan bukan. Nah itu Pak Mesji itu kan Tegalnya di situ. Itu satu kayaknya di timurnya Tegal saya. Sebenarnya enak itu jenengan malah langsung pasrah ke petugas BPN-nya. Petugas PPN itu siapa? Ya maksudnya dari sana. ATR BPN. Ya Enggak bisa, itu harus dari desa dulu. Semua persyaratannya yang diperlukan. maksudnya jenengan pasrah satu orang itu nanti diurus. Jadi keperluannya apa itu jenengan nggak bolak balik. Nah, kalau gini kan teman ini jenis klasifikasi tanahnya apa kan nggak anu. Jenengan bolak balik ke sana. Ya, yang penting ini yang dari desa dulu dilengkapi, baru setelah itu diurus yang berikutnya. Ya nanti jenengan anu dulu berarti. Berarti ini biasanya desa hanya mengeluarkan ini sedesanya. Nah, sedesanya itu atas nama siapa? Atas nama Pak Samenun. Sama nama. Iya. Ada nggak bukunya sedesa di sini? Ada. Iya, minta difotokopikan 1 lembar. Ya saya mau minta pengantar dulu ke Pak Kasum. Jangan minta ke sana dulu. Ya nanti kalau umpamanya Pak Kasun nggak ngasih, gimana? Ya jelas ngasih. Soalnya itu dulu pernah dong, Pak Kasun itu kan waktu kemarin masal. Kemarin kan masal. Nah, katanya suruh ke Pak RT dulu. Terus saya kan WA sama Pak RT. Pak RT syaratnya apa aja? Oh, harus ada apa ya namanya? Surat kuasa dari keponakan sampean. Saya tanya ke ATR BPN, ternyata nggak perlu. Gitu. Iya, Pak RT ya. Pak RT sama Pak Kasum. Nanti daripada saya ke sana nggak mau tanda tangan atau nggak mau membantu? Bukan nggak mau membantu, sebenarnya mau membantu. Kalau jenengan tanyanya ke BPN langsung kan nggak paham jenis tanahnya. Nah, kalau saya kan bilang ini soalnya anu pertama gitu. Kalau pertama itu pastinya sudah tahu kalau itu membutuhkan desa. Itu kan sudah jelas. Soalnya dulu saya pernah mengurus surat kematian, itu Pak Kasum nggak mau tanda tangan, gitu. Nggak mau tanda tangan, terus katanya alasannya nggak punya pulpen. Ya itu kan alasan dibuat-buat aja sebetulnya. Terus saya bawakan pulpen, nggak mau tanda tangan tetap. Nggak tahu, mungkin karena saya anaknya Bapak Kasum yang dulu, mungkin ada perasaan tersendiri, nggak tahu. Sebetulnya Pak Lurah rumahnya bukan sini lagi kan ya? Di sini. Tetap di Panggung Sari. Kan istrinya sudah pergi. Ya kan rumahnya kan tetap situ. Tapi beliau tetap di situ atau ikut istrinya? Ya tetap di situ. Oh, ada setiap hari di rumah. Ya ada. Saya pikir ke rumah istrinya. Soalnya saya juga mau konsultasi ke Pak Lurah sebetulnya. Iya, minta bantuan juga.
biar lancar. Pak RT apa nggak ke Tegal jam segini? Ini sing pengajuan apa sertifikat atas nama Mbak Indah Nurhayati. Itu kan tanahnya sing ini kalau Tegalan nih. Nanti kerja atas namanya Pak Saman loh. SPP ini Fitria Nurmuasa. Oh gitu. Oh gitu. Ya, terus ini berarti punya anak tuh. Itu menurut ATR BPN nggak apa-apa loh Pak. Blok G 43. Ini sudah sertifikat? Apa? Belum sertifikat ya? Belum. Belum. Sekarang mengajukan. Itu tadi Pak Kasum ya? Pak Kasum. Terus katanya nggak boleh harus pakai surat itu ya, surat kuasa dari keponakan saya ya. Iya. Itu nggak ada persyaratan seperti itu. Nggak ada. Ya, Menurut ATR tapi BPN. menurut keterangan untuk waris juga berhak. Iya, tapi kalau umpamanya ini di atas namakan keponakan memang harus bawa surat kuasa. Tapi kalau atas namanya saya enggak, gitu katanya ATR BPN. Ya, tapi desa nggak berani melayani kalau begitu. Soalnya itu termasuk punya hak. Iya, memang nantinya juga akan saya berikan ke dia. Iya, Cuman berarti kan itu usianya sudah berapa? sekarang baru 13 ini. 13, 12, 13 Lah itu sekarang tinggal di mana? di Surabaya. Sama Sama di orang gitu loh, diadopsi tanpa persyaratan. Terus itu tapi kan dia juga punya hak. iya. Tapi kalau menurut ATR BPN itu nggak perlu. ATR itu siapa? ATR BPN itu Ya yang nanti diloket. saya mau tanya namanya siapa, nomornya berapa, saya mau tanya. Nomor HP-nya. Iya. Oh, iya. Nanti saya harus kembali ke sana Ya, berarti. soalnya itu berkaitan dengan ahli waris. Ahli waris itu nggak bisa dihapus. Iya, Nggak saya bisa tahu. dihapus. Ini kalau misalkan persyaratannya dulu diselesaikan. Oh, nggak bisa. Gitu. Persyaratannya nggak bisa. Desa nggak berani. Kalau penjenengan mengajukan itu ke Pak Kades pun juga tanya saya. Soalnya kalau ahli waris itu satu yang hilang atau nggak ada orangnya, saya nggak berani untuk tekan ini ahli warisnya. Soalnya itu nanti ada tuntutan ke desa pasti. Kalau jenengan aman, tapi orang yang tanda tangan di atas berkas ini yang nggak aman, tanggung jawabnya besar. Ya ATR BPN kalau bisa gitu nanti saya dari kan karena nggak tahu nomor HP-nya aja ya. Tanah itu asalnya dari mana, ahli warisnya siapa saja, itu dimanapun nanti kalau misalkan ahli waris kurang satu nggak diketahui keberadaannya atau tidak mengetahui bahwa itu sudah dialihkan ke satu nama, itu yang
jadi tanggung jawab desa. Kalau tugas BPN ya nggak tahu, taunya ya mereka menerima berkas ini sudah selesai dari desa, dari kecamatan sudah selesai, ya mereka tinggal memasukkan berkasnya saja. Ya ini Yang dulu verifikasi ya sebetulnya tetap desa. sudah siap ya. Terus saya titipkan ke notaris, sama notarisnya dihilangkan berkas-berkasnya gitu. Dulu sebetulnya udah ngurus, udah hampir siap gitu, tinggal bawa ke ATR BPN. Saya lagi malas ke ATR BPN, saya titipkan saya suruh notarisnya ngurus, ternyata si notarisnya itu malah menghilangkan Berarti kan berkas. dari nol lagi. Iya, mengulangi dari nol lagi kayaknya. Itu pun juga harus dengan persetujuan anaknya dari semua ahli waris. Iya, nanti saya Ya monggo nanti tanya ke dicari. ATR BPN. Ya kalau ATR BPR nanti tetap tanya ke desa, ya itu ada ahli warisnya desa. Iya, nggak apa-apa, memberikan harus keterangan komunikasi seperti lah desa sama ATR BPN biar sinkron gitu. Iya. itu. Nanti di yang dulu. Nanti kalau ahli warisnya sudah ada, nanti keterangan waris ada. Bisa. Jadi rencananya diajukan namanya jenengan saja. Iya, soalnya biar nanti kalau takutnya dia kan di orang. Kalau misalkan di atas namakan keponakan saya, nanti bisa di sama yang ngasuh itu kan. Yang ngadopsi itu loh, ngadopsi tanpa syarat itu tadi, tanpa persyaratan, Tapi persyaratan. kalau adopsi tanpa kan ya nggak berhak juga untuk Ya mungkin dengan alasan apakah banyak orang licik tak sekarang itu, mungkin dengan alasan karena masih kecil saya bawakan kayak saya uruskan kayak apa gitu. ya. Tapi kalau nggak ada dokumen untuk pengangkatan adopsi secara hukum ya nggak kuat itu. Iya sih, tapi dianya sekarang itu lagi bawa sama itu. Kalau posisi anaknya ada di Tapi saya, nggak sama keluarganya. iya. Jadi gini ya, apa ya? Mungkin adik saya dulu itu posisinya itu menikah dengan orang Surabaya. Nah, ada seseorang yang saudara jauh dari suaminya ini, nggak punya anak gitu. Dia itu jenderal, kedudukannya udah tinggi. Tiba-tiba si keponakan saya itu dibawa tanpa minta izin ke keluarganya, padahal adik saya kan waktu itu lagi sakit, jadi bilang ya apa sakitnya parah, udah mau meninggal kayak gitu adik saya, karena sakit melahirkan itu tadi, sakit jantung tambah sakit melahirkan. Yaudah akhirnya dia nggak berdaya, akhirnya dibawa sama orang itu, dia bilang iya gitu, adik saya bilang iya. Nah setelah itu barulah suaminya, setelah adik saya meninggal, suaminya itu bilang kalau anaknya itu dibawa. Berarti sudah nggak diurus sama bapaknya berarti? Enggak, bapaknya udah menikah lagi, saudara jauhnya gitu. Jadi itu hubungannya sama saudara Suami. berarti? Mungkin dokumen ini sudah satu kakak sama ibu itu kan untuk pendaftaran sekolah segala kan, akte kelahiran, mungkin dia jadi anaknya itu di akte kelahiran dinamakan itu gitu. Tapi di Surabaya sekarang. Tapi kalau desa itu kalau ahli warisnya masih ada itu ya nggak berani, soalnya kan berkaitan dengan hukum waris. Hukum waris itu walaupun desa itu lolos misalkan teken itu, tapi di mata hukum itu cacat hukum. Walaupun itu sertifikatnya sudah selesai tanpa melibatkan salah satu saksi misalnya, itu tetap cacat di mata hukum, karena
sudah punya ada ahli waris tidak disertakan. Ini kan harus semuanya harus. Saya minta fotokopi desa doang aja. Nggak bisa. Soalnya nanti kalau desa sudah keluar, kita nggak tahu dokumen itu nanti arahnya kemana. Gitu. Kecuali kalau ahli warisnya itu benar-benar datang ke sini semuanya, itu mau proses sertifikat. Di desa itu sangat rahasia sebenarnya. Ya sudah kalau gitu Mbak, sepertinya ada tamu baru jadi saya undur diri dulu. Ya, makasih ya. Boten. Yang saya dipotong. Jadi pengarang saya ngaten. Oke. Jenengan koordinasi sama BPN yang jenengan percaya bahwasanya kami selaku pemerintahan desa, saya otomatis kepala desa menyarankan yang bahwasanya saudara almarhum Pak Basori sama Bu Sulatin selama masa hidupnya bersama istri mempunyai anak 2. Iya. Mempunyai anak 2. Jenengan sama adik almarhum. Iya. Dan adik almarhum punya anak. Iya. Ya, sehingga kami dalam bentuk pengajuan jenengan meminta legalitas persyaratan pengajuan sertifikat itu saya minta jenengan punya pemetaan ini bagiannya jenengan, ini bagiannya Mbak Ria. Gitu. Ada dalam bentuk sertifikat yang bagiannya Ria. Sudah ada. Nah, ya kami pengen kejelasan yang bener-bener ini yang mau jenengan sertifikat yang mau jenengan sertifikatkan ini bener-bener hak jenengan dari kedua belah pihak saudara. Lah terus dalam bentuk apa itu wujudnya? Yes, ya monggo. Jadi ngeten artinya dalam bentuk saksi. Sementara saksi 1. Ya, saksi 1. Minimal 2, saksinya 2. Ya. Bener-bener dalam bentuk sepeninggalannya Pak Basori misalnya ada 2 bidang. Ini 1 untuk jenengan, 2 untuk Maria. Kalau itu sudah dibagi dalam bentuk sertifikat, Ya, itu jenengan tunjukkan. saya tunjukkan ya. Dalam bentuk, tapi ini yang saya bawa apa namanya? Yang Saksinya saya bawa ada, nanti saksi. tidak ada saksi. Kalau sudah dalam bentuk sertifikat sudah tidak ada saksi. Ya, kami mohon ada saksinya. Gitu ya. Nah, karena ini pengajuan dari pihak jenengan secara pribadi sendiri dan kami pengen minimal saudara kandung dari Pak Basori atau Bu Sulatin ini mengiyakan bahwa oke, ini sama ini punyanya Mbak Nur, ini punyanya Mbak Ria yang saat ini dalam bentuk jenengan rawuh ke sini untuk pelayanan kami. Jadi kejelasan kami secara mendasar ada. Gitu, Iya. paham Begitu ya? ya. Oke, nanti saya tak konsultasi lagi. Ya. Ya, makasih ya. Oke. Iya. Jenengan kan saudara berdua. Tidak. Oh, 2 dengan Ria tuh. Nggih. Niku punya anak atau maksudnya? Betul. Jenengan kan 2 bersaudara. Iya. Tanglet. Apakah dari hasil waris Pak Iya. Basori sudah sama Bu sinten? Ibu yang namanya Ibu Sulatin. Bu Sulatin itu sudah dibagi 2 semuanya. Itu karena adik saya meninggal, itu anaknya otomatis karena sudah diangkat oleh jenderal di Surabaya. Dia itu katanya dia itu nggak minta apapun, tapi kalau dia misalkan diserahkan kembali ke saya nanti jadi anak saya gitu. Nah, berarti ngeten. Nanti berikutnya akan Nah, saya proses itu jangan lalui dulu. gimana? Jangan lalui dulu proses itu. Sudah dilalui seperti itu. Bukti berkasnya. Nggak pakai berkas karena Nah, dia si jenderalnya juga. Intinya ngeten. Artinya kalau pengen memberi masukan ke jenengan, Oke. artinya dengan Pak Basori dan Bu Sulatin yang selama menikah itu ada 2 anak, Ya. 2 anak. Terus secara kejelasan dari 2 anak tersebut mendapat hak dan kewenangan waris. Jelas Iya. ya? Iya. Dan Mbak almarhum Bu Ria sendiri punya anak. Iya. Walaupun itu saat ini diangkat atau mungkin diadopsi atau mungkin di pungut saja itu
kan ada legalitasnya. Iya. Yang sehingga segala sesuatu yang sepeninggalannya Pak Basori itu jatuh ke jenengan. Iya. Jatuh ke saya memang. Nah iya kan itu menurut pemahaman saya, jenengan kan punya 2 saudara yang Buria sementara meninggal. Iya. Kan? Menurut saya, saran saya, ini saya selaku desa meminta dari hasil semua waris Pak Basori ini sudah terbagi. Yang sehingga harapan saya Itu sudah dibagi sama Abah. Ada yang atas namanya adik saya. nah itu jenengan laporkan ke saya yang sehingga dalam bentuk pengajuan jenengan bener-bener yang sertifikat mau jenengan sertifikatkan ini bener-bener legalitas formalnya ada. Notaris sih Ngendikane ATR BPN siapapun boleh. iya. Terus asal usul tanah niki jenengan kan ngapunten. Iya dia. Ya takut dia. Halo? Juga kalau diurus RT RW terus kasun ngurus sertifikat tanah kali Pak Lurah. Nggih. Terus pripun? Yo, lu kan surat pengantar tok, Oh, mungkin bisa lu bisa. nggih nggih. Karena kabel kita terlalu berkedip. Kalau kakak ini jadi berkot ya, Dalam? pun urus dalam. Nggih sekalian tadi. Pripun dados jenengan paling formulir pisan ngoten. Teladan ini. Oh, ini blangkone telat. Lah, Betul. bilang itu. Balik malih no berarti. Oke. Waduh. Pas kula sempet pas telas blangkone. Undi. Sudah repot terus. Dalam? Sudah repot terus. Ngoten niku lak pun mlebu teng griya ten rasa-rasan medal. Ini cuma satu juga. Dalam? Dan salah satu ini juga. Ngoten niku lek jenengan tindak ngalir mbok ya di astokne lek pas enten blangkone. Lek pas jenengan nagih uang lampu napa? Belum kakak. Nggih. Lengkap nggih. Pas berapa? Bener. Yes. Rumah hujung. Ya. Kakak asli no Fotokopi. fotokopi. Dikumpulkan teng jenengan mana? Asli ada apa sih? Ini Pulpene kados ya mboten. kasih kita sama. Hah? Kita Nggih. sudah habis. Jadi Lek jeli ngoten niku gampang pulasan. Terus persyaratanipun lek mun penjenengan nggih
kemauan ingkang saking kasun badhe mengurus surat tanah niku harus apa aja itu kok dengan paringaken sedaya kersane mboten bolak-balik. Sampai ngurusi sertifikat anyar kok Anyar. yang tahu syaratannya kan BPN ya. Nggih, pasti. Nih, sudah saya bawa semua. Itu ngantar Anu aja, apa yang kira-kira diselesaikan oleh kasun jenengan selesaikan semua saja biar nggak bolak-balik. Sing saking jenengan mboten wonten belas. karena kan itu pengantar Nggih. surat sertifikat. Dan nantinya kan ada untuk desa, ada desanya kurang, Enten iki pun lengkap. desanya udah Pun. sing sama sertifikatnya tinggi. Sing digarap Pak Tio. Eta nih, Orang ada sertifikat. dereng. Nggih, tapi mboten napa-napa cirose Pak BPN. Terus Mengke di atas namakan kula. dari anak tuh enggak. Iya, sudah dapat ya bagiannya. Bagiannya harus dapat. Sudah dapat bagian sendiri dari Abah. Sampai kan ya harus enak sampai jenis sampai juga ya enak Iya. itu. Memang saya sudah dapat, Ria juga sudah dapat, tapi karena Ria meninggal, ini yang petoknya Ria ini di atas namakan kulo nggak apa-apa kata BPR ATN, daripada nanti belum dapat sertifikat gitu loh, daripada nggak ada sertifikatnya ditunda-tunda terus kan makin mahal pengurusannya. Terus proses perolehan tanah kok gone Rian jadi sampean. Ya kalau ada belangkonya ya harus dikeluarkan toh biar saya isi semuanya. Ya ya enggak prosesnya, aku tak tengok prosesnya dhisik. Ya prosesnya otomatis itu warisan dari ayah ke anak, nggak bisa dari adik ke kakak, nggak bisa dari anak dari ibunya ke anaknya juga nggak bisa. Tetap karena itu tetap milik Abah ya, tetap harus ke saya. Meskipun anaknya nanti menuntut juga harus memintanya ke saya, nggak bisa kesampean, nggak bakalan, nggak bisa. Maksudnya biar Gini loh ya, monggo duduk dulu gitu loh Pak. Sampai ngomong kan proses waris. Nggih, Nah, proses waris itu kan ahli warisnya. duduk sini loh Pak. Kira saya tahu teles sih loh, aku kepleset. Thailand sih. Santai. Sampai yo coba kayak wong perang ngono kuwi. Dalamnya hati cepot. Walah. Anu soalnya wis kadung gawe ya malah lali nyepot. Jadi kiko sampai boleh Pak RT jalur pengantar Sudah itu. lainnya. Ini pengantar aja. Pengantar apa gitu? Lainnya toh? Keterangannya Keterangan apa? surat keterangan waris. Surat keterangan waris maksudnya seperti apa? Sing kuwi lho keterangannya sampai kan surat pengantar lainnya toh. Ning kene tujuannya ki apa? Ngurus sertifikat. Iya. Ngurus sertifikat kan mergo kuwi waris kan sampean juga harus ngurus keterangan surat keterangan waris. Mengurusnya bagaimana? Ya kuwi iku tok cukup gak apa-apa ning kantor dosa, tapi kok ning kantor dosa kan pangkat diproses dikene surat keterangan waris. Nggak usah takut jenengan Pak sama saya. Aku nyapu aku wedi.
nggak usah deg-degan. Kalau memang jujur itu nggak akan kena apa-apa. Aku jujur sampean video gak apa-apa, sampean viralnya gak apa-apa. Nggih, monggo pinarak mriki mboten Lho, usah sik, toh. wirawiri. Ngono. Yo sik. Santai wae. Itu berarti kan surat waris. Nggih. Kan perolehan kok ngene wong tua ning anak kan waris. Nggih. Nah, Ahli warisnya itu sapa wae. ya ini ada. Mungkin maksud jenengan Nah, niki. itu. Yo enggak, itu nanti kan disampaikan ke desa. Ahli warisnya Niki sapa jenengan wae. pirsani riyen pun wirawiri. Kok sepertinya jenengan mboten paham toh. Ora paham piye to? Kan biasanya itu kalau segala yang Anda tanyakan itu kan harus ada belangkonya. Terus? Gitu loh. Belangkonya itu serahkan ke saya. Mana yang Anda anggap sebagai Terus apa? aku kan belangko ya, saya tuh nggak punya belangko, yang punya belangko Pak RT, ya toh. Pak RT itu ada belangkonya pengantar apa yang sampean butuhkan kantor desa pengantare. Nah, Nah, bukan saya ini, misalkan, bukan ini. iki pengantare apa? Judulnya ya men waca. Kemudian tak tanda tangani mau pengantar apa? Surat pengantar lainnya. Terus tujuannya apa? Mengurus sertifikat. Mengurus sertifikat, ya toh. Nah, sertifikat itu kan yang sing arep sampean sertifikatkan itu kan waris toh. Iya. Tinggalan orang tua toh. Iya. Berarti waris. Berarti sampean juga kudune ngurus surat pengantar iki ning kene tujuannya untuk membuat surat keterangan waris. Ya, lebih baik jenengan tulis di sini di bawahnya mengantar surat keterangan waris. Sampean tulis saya, aku ra ketok. Oh, nggih. Oh, minus toh, Pak. Lah Ya, niku kacamatanya nggak berfungsi toh? Gak, Walah. Lah terus kenapa dipakai? iki tok jauh iki. Kok bacanya enggak bisa. Yang tenang aja, Oh, Pak. aku tenang wis tau ngadepi sampean kurang tenang piye to? Pasti. Kurang tenang piye? Wis kondang tekan Polres sekarang kok. Lo alhamdulillah saya. Polres, Polsek, kecamatan. Oke. Kondang gini kan karena ada sebabnya. Kalau misalkan dari awal lancar-lancar saja nggak mungkin sampai Sing gak lancar kondang. piye? Kondang ini. Sing gak lancar sing yang gimana? Ya, misalnya waktu mengurus surat kematian, jenengan malah lari, katanya bilang nggak Lari punya kapan? pulpen, saya ambilkan pulpen malah lari sambil dada-dada. Lari kapan tuh? Ah, ya sudah lupa. Mana ada orang berbohong yang mengaku itu. Lebih baik jujur aja. Wah. Oke, kecap itu dan sing nomor 100. Itu peribahasanya gitu ya. Iya, Kecap nomor 1 saya berarti ya, kecap nomor 1. ya ada kecap yang nomor 100 tuh. Kecap nomor 1. Dok, pulpennya di mana, Dok? Tadi ada kok sekarang nggak ada. Kalau punya pakai pulpen gini. Ditulis apa ini? Nanti kalau misalkan saya yang nulis ini disuruh kembali suruh tulisan Pak Kasun apa enggak? Plus surat keterangan waris. Kalau dari dulu seperti ini kan gampang. Loh, dari dulu sampean pas tau ngurusi ngono kowe kok dari dulu gampang. Maksudnya waktu mengurus apapun ke Bapak itu seandainya langsung disodori belangko anu kan langsung lancar toh. Terus, wes toh apalagi? sudah toh. Ini nggak ada stempel? Enggak, Oh ya udah. Gini aja sudah cukup. cukup. Nanti kalau misalkan saya ke Pak Lurah menyuruh untuk kembali ke sini atau tidak? Ya enggak toh. Sama kan cuma pengantar toh. RT RW itu kan pengantarnya kantor desa. Ya toh. Yang persyaratannya apa kan nanti di kantor desa dijelaskan. Berarti di jenengan nggak ada sama sekali ya? Nah, cuma itu pengantar waris, terus ahli warisnya siapa saja. Itu nanti
ahli waris kuwi enek. Ini yang menginterview saya di kantor nanti Bapak apa Pak Lurah? Loh. Ya sampean nemoni sapa to ning kantor? Kok Ya, sampean siapa ngurusi tahu. apa? Yang penting gini lah ya Pak ya, tenang, sabar. Gini ya. Iya, saiki pertanyaan sampean kan tidak sesuai dengan apa yang sampean maksud. Ya gimana? Terus? Lah iya saiki kok nyapa tanya ning kantor nanti yang menginterview siapa, terus interview itu apa arep kerja, apa arep nek masalah. Sama tujuannya kan ke RT, RW, Kasun kan membuat surat pengantar. Yeah. Urusannya sampean ning kantor desa itu apa? Iya. Ya, Mohon sudah, maaf toh. Bapak, ada sakit enggak? Sakit saya. Sakit apa? Loh, iya to iki? Tonggo puluhan tahun ora roh sakite apa. Oh, mohon maaf saya nggak pernah keluar rumah. Ya wes, enggak usah kasih tahu kalau enggak keluar rumah. Gitu. Ya, sakit diabetes apa stroke? Wes, Apa enggak- kok enggak stroke? perlu Darah tahu, tinggi. enggak perlu tahu. Saya bisa kok bilang kalau saya juga punya penyakit nggak Iya, apa-apa. enggak perlu tahu. Oh, nggih Wes pun, itu. nggih pun. Ya sudah. Jadi urusan ke Pak Kasun ini sudah Sudah selesai. selesai, sama tujuannya kan minta surat pengantar. Itu kan Nggih. sudah, surat pengantar kan tanda tangani RT, RW sama Kasun sudah. Nggih. Terus, Terus saya kan nambahin lagi tujuan sampean kantor desa apa? iya untuk mengurus sertifikat tanah. Sertifikat itu asalnya dari mana? Kalau dari waris berarti sampean juga nanti ngurusi surat keterangan Waris. Dan belangkonya semua ada di surat keterangan waris nanti kan di kantor desa yang ada belangkonya. Di kantor desa. Terus Itu- tak kasih tahu lagi, ya toh, perlu sampean apa itu lengkapi nanti surat keterangan waris itu ada fotokopi KK, ada fotokopi KTP ahli waris. Nah, Iya. itu yang perlu sampean lengkapi Iya. gitu loh. sudah itu aja. Itu iya, saya ngasih tahu yang itu. Mm-mm. Terus berarti yang semua belangko untuk mengurus sertifikat tanah ini di Bapak sudah nggak ada lagi ya. Jadi biar saya nggak kembali lagi ke sini. Saya kan bukan BPN toh. Oh iya, Mengurus yang surat- pengantar surat- dari Surat Kasun. untuk sertifikat kan BPN toh yang mengeluarkan surat-suratnya. Nggih. Itu sampean ki. Iya. Enggak, gini loh biar saya nggak kembali ke sini. Yo. Gitu. Apa yang seharusnya dari Pak Kasun lebih baik keluarkan semua untuk Pak pengantarnya Kasun itu hanya ini. tanda tangan itu aja, apa yang sampean perlukan ya tanda tangan itu. Untuk Surat-surat berikutnya itu berarti ke kantor desa ke kantor doang. desa gitu aja. Iya. Saya kasih tahu persyaratannya nanti surat keterangan waris itu ada surat fotokopi KK sama fotokopi KTP ahli waris. Iya. Ahli warisnya siapa saja dilengkapi fotokopi KK sama KTP-nya gitu. Iya, ya udah terima kasih loh ya. Ya monggo. Maaf mengganggu waktunya. Sampai viral kan nggak masalah. Lha ora apa-apa gitu loh. Iya.